ada dua. Yang pertama itu ada Creative Market sama Icon Scout, karena dua platform ini itu butuh upload portofolio kita nih. Jadi bakal kayak di review gitu sama tim reviewnya. Jadi kalau portofolio kalian burik, ya biasanya ke-reject. Makanya itu kalian harus improve terus portofolio kalian. Itu ya, itu kalau untuk marketplace. Nah, kalau microstock, kalau yang mudah ditembus itu ada 3 ini. Jadi ada Uplabs, Shutterstock, sama FlatIcon. Jadi kalian bisa coba. Yang mudah ditembus ini nggak pakai portofolio ya. Tuh. Mungkin kalau Shutterstock butuh verifikasi ID aja kayak KTP biasanya. KTP atau paspor atau SIM itu bisa. Nah, sedangkan kalau yang susah ditembus, nah ini butuh portofolio buat jadi kontributornya. Nih, tadi ada Elements, ada Canva, ada Freepik, dan Fictizy. Nah, ini rajanya lah di Karabi. Oke, aku bakal jelasin satu-satu ya. UI 8, kita mulai dari UI 8 dulu. Nah, UI 8 ini marketplace yang didominasi oleh UI Kit. Jadi teman-teman misal yang UI designer, kalian mau jual UI Kit, nah bisa di sini, bisa di UI 8. Ini open shop-nya gampang dan juga tetap ada desain review-nya. Ini nih. Nih, jadi banyak banget UI Kit nih yang dijual di sini. Nah, mungkin Kak Vini nih bisa nih jual di sini juga. Kan UI designer kan, bisa jual di sini. Tuh. Jadi kalau di UI 8 itu nggak hanya UI Kit ya. Jadi ada banyak nih, kalian bisa browse aja di sini. Nah, ini kan kalian bisa cek ya. Yang didominasi ini kebanyakan UI Kits. Nih, sampai 1.870 items. Nah, juga kalian ada bisa jualan WordPress template. Nah, kode template ini WordPress atau enggak HTML template. Terus ada kalian mau jualan wireframe doang, itu bisa di sini wireframe. Kalian jual ilustrasi, 3D, icon, font, presentation template, mockup. Nah, ada banyak lagi, ini bisa. Tuh, kalian cek itu ya. Itu kalau UI 8. Terus yang kedua itu ada Graphic River. Belum buka ini nih, Graphic River. Nah, kalau di Graphic River sendiri itu didominasi oleh item-item tentang print template. Jadi kayak flyer, business card, presentation template itu bisa. Nah, ini nih. Ini bisa jual logo template juga. Vektor, ilustrasi bisa di sini juga. Tuh. Untuk open shop ya, untuk open shop-nya itu langsung sekalian aja ya. Kalian bisa scroll down ke bawah, pilih yang open a shop nih. Ini kalau kalian mau jadi seller atau kontributor ya. Nah, ini become author. Untuk di UI 8-nya sendiri bagi hasilnya itu 70% itu kalau yang non eksklusif ya. Nah, sedangkan kalau yang eksklusif itu 90% pembagian hasilnya. Terus minimum payout-nya itu $100. Nah, jadi kalau di bawah itu nggak bisa di payout ya. Jadi harus minim ada $100. Nah, apa ya, semudah kalian bikin akun sih kalau di UI 8. Ini kalian tinggal submit terus jadi author deh. Itu ya kalau yang di UI 8. Terus kalau untuk Graphic River itu sama. Tinggal kayak bikin akun aja. Ngelemot nih. Nanti ya kalian tinggal bikin akun aja nanti. Untuk Graphic River. Ini ada ilustrasi, Kak Vini. Iya Kak Vini, suaraku aman nggak? Aman-aman. Oke, kita lanjut.
Nah, ini ada print template nih. Kalau kalian yang jago layout, nah, bikin-bikin template, nih ada brosur, flyer, dan lain-lain. Ini cocok nih marketnya buat kalian yang jago bikin template ya. Terus ada web element, ini termasuk UI ya. Web element ini termasuk UI. Terus ada vektor juga. Kalau vektor lebih ke ilustrasi. Ada presentation. Ini bagi apa? Mungkin kalian yang mahasiswa yang jago bikin PPT bisa jual di sini juga. Kita bisa jual icon, font, dan lain-lain. Jadi kebanyakan marketplace itu ya memang bisa jual banyak hal sih. Jadi nggak cuma fokus ke satu bidang aja ya. Itu kalau Graphic River. Untuk jadi sellernya tinggal bikin akun aja. Nanti kalian bisa coba di inetku agak. Nah, ini nih, agak lemot. Oke, terus kita masuk ke ThemeForest. Ini sama. Jadi masih satu company ya. Nah, ini kalau ThemeForest itu condong ke web theme sama template. Nih, kalau kalian yang UI kit, bikin UI kit, nah ini bisa di sini. Nih, ada UI template. Ini, kalian bisa cek nih. Nah, ini, jadi banyak ya. Jadi kebanyakan memang jualan template ya. Template UI. Kan. Itu untuk jadi kontributornya sama. Tinggal bikin akun aja. Itu kalau ThemeForest. Template Monster itu ya sama aja, lebih. Nih, ini template Monster ya. Itu apa aja bisa dijual di sini. Ini ada apa PowerPoint template, UI itu bisa dijual di sini. Kenapa bahasa Rusia? Ada WordPress juga, mentor. Nah, ini termasuk marketplace, jadi kita bisa set harga sendiri. Oh, di sini juga bisa jual grafik nih, ilustrasi, print template juga bisa di sini. Kalian bisa coba ya, itu kalau marketplace. Terus yang terakhir ada Epic Pixel. Nah, Epic Pixel ini ya sama kayak UI 8 sih, kurang lebih sama. Jadi fokus jualannya di UI, tapi tidak menutup kemungkinan untuk jual yang lain. Ini ada yang jual ilustrasi, ini banyak, ada font juga. Kalian bisa coba di sini. Untuk jadi kontributornya tinggal search aja di Google. Epic Pixel kontributor, nanti ada tuh. Loh, kok jadi kok Gmail sih? Epic Pixel kontributor. Nah, itu ya untuk keywordnya ya. Nah, ini nih. Nah, ini untuk jualannya. Nah, ini. epicpixel.com/openshop. Ini become a seller. Nih guys. Ini untuk Epic Pixel ini termasuk non eksklusif ya. Jadi kalian bisa upload produk dimanapun. Untuk pembagiannya 85% bagiannya. Itu tinggal open shop. Ini bisa dicoba ya guys. Itu kalau yang marketplace yang mudah ditembus. Nah, kita masuk ke yang susah. Nah, kreatif market ini termasuk susah ya. Nih, di kreatif market ini juga banyak yang bisa dijual ya. Jadi ada grafik, icon, ilustrasi, terus ada font. Nah, mungkin kalian font designer, kalian mau jual font kalian bisa di sini kreatif market. Template ini lebih condong ke print template, social media template itu bisa di sini. Tuh, nah ini kalau untuk jadi kontributornya itu ini sih apa namanya, harus masukin portofolio. Ini open a shop. Nah, kalian bisa jual nih. Untuk linknya ini creativemarket.com/sale. Ini guys, ini juga di Creative Market juga non eksklusif ya. Jadi kalian bisa upload di mana aja. Dan enaknya di Creative Market itu kita susah di awal ya, jadi susah open shop-nya. Cuma kalau kita udah keterima,
kita bisa langsung upload produk nih tanpa ada review. Enaknya gitu. Jadi nggak ada reviewnya. Tuh. Tapi ya gitu, susah untuk masuknya. Kalau kalian mau coba nih langsung ya di creativemarket.com/sale. Itu untuk yang Creative Market. Kalau di Creative Market ini lebih condong penjualannya di font sama sosial media. Lalu yang terakhir ada Icon Scout. Nih, ada Icon Scout. Oh, di tempatku mendung nih, makanya ngefek ke internet. Oke, di Icon Scout ini ada beberapa, ada 4 yang bisa kalian jual di sini. Ada icons, illustration, 3D, sama Lottie animation. Tuh. Untuk jadi kontributornya tadi sama ya, Icon Scout sama kontributor. Nah ini linknya nanti di paling atas biasanya. Nah ini become a contributor. Platform ini juga non-eksklusif ya, jadi kalian bisa. Terus untuk pembagian hasilnya itu 70%. Tuh, easy upload. Nah, bisa dicoba guys. Jadi kalian yang udah punya portofolio yang bagus ya. Tuh, mungkin itu ya kalau untuk ranah marketplace. Nah, kita geser lagi ke Microstock. Nah, yang pertama ini Uplabs. Oh ya, mungkin kalau dikasih rekomendasi, aku rekomendasi ya di UI 8 sama ThemeForest sih kalau bagian apa ke teman-teman main di ranah UI ya. Kalau misal di ranah print template itu bisa di Graphic River sih. Graphic River sama Template Monster. Itu guys, itu rekomendasi ya. Yang mudah ditembus tuh. Sekarang Microstock kita mulai dari Uplabs dulu ya. Uplabs ini gabungan dari Dribbble sama Freepik. Jadi di sini kita bisa showcase portofolio kita dan juga kita bisa jualan juga nih. Nah, kalian jangan terkecoh ya. Free ini cuman teknik marketingnya mereka aja sih. Cuman kalau yang free ini ya kita termasuk jualan aset kita. Bedanya kalau free yang hijau itu benar-benar freebies. Jadi kita bisa jualan freebies sekaligus jualan yang apa spesial ya. Ini untuk jadi kontributornya gampang banget, tinggal bikin akun doang. Nanti bisa apa namanya langsung upload ya. Ini juga aku ada komunitasnya buat support produk kalian. Nanti dicantumin linknya nanti sama Kak Vin. Oke, itu yang Uplabs. Ini rekomendasi banget ya untuk teman-teman yang baru terjun di ranah ini dan pengen main di Microstock. Ini Uplabs cocok karena gampang juga kan, gampang. Lalu apa namanya? Traffic dan earningnya cukup kencang di sini. Jadi kalian bisa coba. Dan enaknya juga ada komunitasnya sih buat support kepada kalian. Itu kalau Uplabs. Kalau yang Shutterstock mungkin teman-teman udah banyak tahu ya. Aku belum main di sini. Jadi ya aku belum belum bisa sharing banyak sih. Shutterstock nih. Kalau di ranah Microstock itu lebih banyak main di Uplabs. Oke, kita masuk terakhir ke Flat Icon. Ini Flat Icon nih. Nah, ini di Flat Icon kita bisa jual icon, stiker, sama interface icon. Ini nih. Jadi ini cocok buat teman-teman yang jago bikin icon ya. Atau ilustrasi bisa di sini. Kalian bisa coba di sini guys. Itu kalau Flat Icon. Oke, itu kalau untuk ranah Microstock yang mudah ditembus. Nah, sekarang kita bakal masuk ke market yang susah ditembus. Ini ada 4 ya versiku. Yang pertama itu elemen, ini rajanya dari Microstock yang susah ditembus. Nih, di Envato elemen. Nah, ini banyak sih yang bisa dijual ya. Ada stock video, video template,
music, sound effect, graphic template. Ini bisa juga di sini semua, graphic, presentation juga bisa, foto, font, web template, banyak. Ini bisa guys. Untuk elemen, untuk apa namanya jadi kontributornya. Kalau kalian mau coba apply, nah ini kalian bisa scroll down aja ke bawah. Nanti pilih yang become author. Ya, kalau mau coba daftar. Yang kedua ada Canva. Canva ini ada dua tipe. Jadi ada yang Canva creator sama yang kontributor. Nah, kalau yang Canva creator udah tutup sih untuk open kontributornya. Nah, kalau yang Canva kontributor ini masih open ya. Jadi ini cocok buat teman-teman yang bisa bikin ilustrasi, foto, video, elemen, itu bisa jual di sini. Sedangkan kalau yang kreator itu lebih bikin template. Bikin template. Ini sih, aku nggak bisa kasih tahu, nanti jadi kepanikan publik. Oke, itu yang Canva ya guys. Kalian bisa coba mulai di Canva kontributor nih. Oke, terus yang ketiga ada FreePic. Nah, mungkin ini ya tempat download aset sejuta desainer sih. Nih, FreePic nih. Kalian juga bisa jadi kontributor di sini. Nih, di sini ya bisa banyak yang bisa dijual ya. Ada apa namanya? Bisa 3D, ilustrasi, foto, icon. Tuh, untuk jadi kontributornya, nih kalian bisa langsung klik sell your content. Nih, jadi kalau di uniknya di FreePic ini, kita disuruh upload 20 karya terbaik kita. Nanti kalau emang bagus portofolio kalian ya keterima. Kalau enggak, ke reject. Jadi di reject pun email kalian bakal di-ban. Itu guys. Jadi cukup keras di sini. Oke. Dan kalau mau jadi kontributor bisa langsung ini ya, join now. Tuh guys, kalau FreePic. Kalau Victizy ini sama kompetitornya. Nah, kalau di beberapa platform tersebut itu biasanya ada dua pembeda ya. Jadi ada yang kontributor biasa sama yang eksklusif kontributor. Nah, bedanya kalau yang eksklusif itu kita freelance apa ya? Kita freelance sama platform tersebut gitu. Nah, contohnya ini. Jadi aku ada jadi aku ikut eksklusif kontributor. Nah, jadi aku bikin aset buat mereka gitu. Dan kita dibayarnya itu per files. Jadi per files, bukan per download ya. Jadi per files. Memang kalau yang eksklusif itu lebih besar sih dapatnya. Tuh, karena ya dibayarnya per file bukan per download. Tuh, kalau kalian mau jadi yang eksklusif kontributornya Victizy, aku belum ada linknya sih. Biasanya di kontak mereka gitu. Kalau yang kontributor biasa itu tinggal search aja di Google, misalnya Victizy kontributor. Biasanya keluar sih. Nah inilah, become a Victizy contributor today. Nih, kalian bisa mulai jadi kontributor ya. Tuh. Mungkin itu sih. Ini sama ya, kalau kalian mau apply di sini disuruh upload 15 atau 5 gitu untuk portofolio. Kalau bagus ya ke approve, kalau enggak ya di reject. Ini itu sih kalau untuk apa? Marketplace ya. Microstock. Itu guys. Sekarang itu tadi ya, udah aku langsung bahas tadi sambil search. Oke, yang ke-6 sesi tanya jawab. Mungkin followernya Kak Vin ada ini. Gila, ini lengkap banget sih, sampai kayak pertanyaan-pertanyaan yang ada pun udah dijawab gitu tanpa ditanyain. Nah, mungkin aku pengen tahu sih pas kakak nge-apply kayak gitu, pakainya portofolio seperti apa? Soalnya kemarin kan aku
sebelum ini kan ya coba dulu kan, lihat-lihat di kayak Envato gitu, become an author gitu itu, terus dia kan minta 3 file yang bentuknya itu link, dia maunya link. Nah, kira-kira itu bagusnya itu kita masukin apa gitu di situ? Apakah portofolionya tuh kayak kita udah kasih preview atau kita kasih file mentah atau kita kasihnya itu misalnya kayak Dribble, Medium segala macam gitu. Oke, kalau so far dari aku sendiri itu portofolionya itu portofolio online ya, kayak di Dribble, Behance, IG itu bisa. Jadi yang penting portofolio karya kalian sih. Berarti Dribble, nggak ada Behance bisa. patokan gitu ya? Ya itu, tapi tergantung platform ya. Kalau yang FreePic sama Fictisi itu dia memang butuh portofolio yang file mentahan. File mentahan bukan link. Tuh. Jadi bakal di-review langsung sih sama reviewernya mereka. Oke, terus challenge-nya. Kalau kakak nih kayak misalnya kan pasti awal mulanya dari nol gitu kan. Nah, sampai berapa lama gitu baru kelihatan gitu hasilnya? Kalau kelihatan hasilnya itu aku butuh setahun sih. Aku kan mulai dari 2019 tuh. Nah, karena baru banget kan mulai kan. Jadi masih bingung nih mau melangkah ke arah mana gitu kan. Jadi di tahun pertama itu aku riset market kan. Jadi riset market, terus riset mau bikin produk apa dan lain-lain, terus juga cari tim segala macam. Jadi 2019 itu udah sempat cari tim juga, udah 2 orang. Itu mulai jalan. Cuman ya masih belum sebanyak inilah akhirnya kalau sekarang ya. Memang kalau di jualan aset desain itu kita kayak investasi sih. Jadi ya butuh progres lah. Jadi nggak ada yang namanya uang cepat ya. Jadi ya change your mind. Tuh, jadi ya invest lah. Jadi kita jualan aset desain itu seperti investasi. Harus sabar gitu. Yang penting kumpulin dulu. Iya, benar. Terus nih, misalnya kayak FreePic gitu ya, kan ada yang premium, ada juga yang banyak yang gratis gitu. Nah, kalau misalnya kita download sebagai user download yang gratis, itu tandanya kreatornya nggak dapat apa-apa ya? Nah, ini apa bedanya ya? Kan ada aku udah singgung kan, kalau di FreePic atau Fictisi itu ada eksklusif kontributor. Nah, kalau yang gratis ini, itu autornya itu dia eksklusif. Jadi dia itu bikin item buat FreePic, makanya gratis. Nah, si FreePic bayar ke desainernya itu per file, bukan per download. Nah, itu biasa. Kalau setauku kalau di FreePic itu eksklusif kontributornya itu dibayar 10 sampai 18 dolar. Euro. Itu untuk per filenya. Ya, per file. Dan juga biasanya kalau kita jadi eksklusif kontributor itu ada target bulanan gitu. Nah, setauku ya kalau di FreePic maupun Fictisi itu target bulanannya itu bikin 60 item. Dikit ya. Tuh. Kalau buat single fighter, bahaya tuh. 60 tuh dikit loh. Oh, memang beda kalau udah jadi author. Tuh. Nah, sedangkan kalau yang premium yang ada mahkota, ini dia kontributor biasa. Berarti per biasa. Download dibayarnya. Ya, hitungannya per download. Tapi kalau dihitung-hitung lebih mantap. Kenapa? Premium nggak sih? Kalau dihitung-hitung ya. Kalau aku sih prefer lebih cepat dapat uangnya ya dari yang eksklusif itu sih. Jadi tapi jangka pendek gitu uangnya. Iya, jangka pendek. Ya, kalau mau jangka panjang ya yang kontributor biasa. Oke. Gila, keren banget sih. Terus kalau misalnya nih, kan ada banyak tuh, ada font, ada grafik. Itu rata-rata sama semua pembagian harganya atau ada yang lebih tinggi ya, yang lebih rendah gitu? Nah, ini aku nggak bisa tracking ya. Biasanya itu kalau di elemen sendiri itu pembagian harganya itu ini sih beda-beda. Berarti tergantung filenya ya? Aku coba search apa? Depend sama filenya. Aku coba lihatin yang di elemen ya.
Itu soalnya beda kalau di elemen. Elemen. Ini. Nah, jadi aku masih mencari-cari yang laku banyak itu yang mana. Oke, aku searching lagi. Nah ini nih, ini kalau yang elemen ya. Tuh, kelihatan beda kan? Padahal PPT apa itemnya sama, ada misal ada PowerPoint, ada UI itu beda pembagian. Tuh, ini beda nih. Ini yang per download atau sekali? Ini yang di elemen sih. Itu yang elemen. Nah kalau yang FreePick nggak tahu ya pembagiannya apa. Biasanya memang agak beda sih. Gitu. Itu ya guys. Berarti kira-kira nih kalau misalnya kita investasi ya, hitungannya investasi. Nah, berapa lama baru kita bisa lepas dari, anggaplah, kalau di kakak nih ya, berapa lama baru bisa melewati gaji kantor per bulannya? Kan kakak udah lama lumayan nih. Aku tahun ini sih udah mulai stabil ya di ranah passive income. Di ranah berapa? Mungkin 2 tahun sih kalau aku. Mungkin itu ya tergantung marketnya juga sih ya Kak. Kalau marketnya baru nih, nah itu biasanya kenceng tuh dapatnya. Tuh, jadi tahun ini sih karena ada beberapa platform yang baru kan, yang mulai menerima kontributor, nah itu sih cepat dari sana. Jadi ya lumayan, udah ya bisa stabil sih. Sama kalau kita main di situ sih ini sih banyakin item aja, biasanya earning mengikuti. Gitu. Kalau microstock banyakin item, kalau yang di marketplace itu fokus ke build produk yang bagus. Saya itu kenceng biasanya salesnya. Oke, ini udah terjawab semua sih pertanyaannya. Mungkin terakhir kakak bisa kasih ini sih kalimat penutup yang bisa membuat orang ikut menjadi kontributor gitu. Ini sih apa? Kalau saranku ya, kalau kalian mau terjun di sini itu ya langsung terjun aja, karena semakin lama setiap marketplace atau microstock itu ya makin banyak kontributor ya. Jadi kalian bakal battle royale nanti jadinya. Jadi ya karena apa ya, mumpung pandemi gini, kalian kan banyak waktu nih di rumah kan. Nah kalian bisa manfaatin nih, bikin produk, terus jual mana-mana ya. Lumayan lah buat apa namanya side income lah, ya kan? Itu sih. Jadi ya mulai aja dulu. Ya. Konsisten juga penting ya kayaknya untuk. Ya itu konsisten penting. Tuh konsisten bikin karya dan konsisten upload. Tuh. Konsisten ditolak. Dan jangan lupa berdoa juga guys. Oke, makasih nih Kak buat ilmunya yang sangat-sangat mahal. Gila sih. Aku bisa dapatin gratis kayak gini tuh kayak wah, keren pokoknya Kak. Sukses terus buat kakak ya. Thank you Kak Sini. Oke, kita closing. Oh iya. Jangan lupa nih kalau misalnya ada pertanyaan lain bisa langsung di kolom komentar atau bisa langsung juga ke Instagramnya Kak Dani tadi. Apakah Instagramnya? Betul. Danirawan.design ya. Nah, oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye, fellow creativers.